Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sadatul a'izza, para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua Takmir beserta jajaran pengurus serta seluruh jamaah Masjid At-Taqwa. Betul ya Pak ya? Masjid At-Taqwa, Wisma Sido Jangkung Indah, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Republik yang insya Allah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahim untuk memakmurkan masjid kita dalam frame tolabul ilmi. Saya ingat dulu mungkin pernah diundang ke sini ya Pak ya. Entah tahun berapa saya lupa, tapi perasaan dulu itu jamaahnya muda-muda gitu. Sekarang juga masih tetap muda. Ini jam kedua saya Bapak Ibu, tadi subuh ceramah di Masjid Al-Akbar sampai 5:30. Kemudian perjalanan ke sini 45 menit, alhamdulillah nyampe. Dan hari ini kita akan berbicara sesuai dengan tema, yakni rahasia umur dan waktu. Saya akan mengambil platform ayat. Yang pertama di dalam surah Fatir ayat 11, yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 34. Di dalam surah Al-Fatir Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan kalian dari tanah. Jadi di Al-Qur'an itu ada tanah, itu ada dua, ada turab, ada tin. Kadang-kadang Allah mengucapkan khalaqakum min tin. Itu juga sama. Allah menciptakan kamu dari tanah. Apa bedanya turab sama tin? Kalau turab itu tanah yang keset. Kalau tin tanah yang licin. Makanya watak manusia itu ada dua Pak. Ono sing keset, ono sing licin. Ada yang istiqomah, konsisten, ada yang plin-plan. Tapi yang datang ini insya Allah yang plin-plan ngawurai, yang keset. Makanya pakai turab. Tapi saya tidak bahas masalah turab. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus masalah tanah ini. Ini diundang lagi. Makanya ada orang bilang tanah itu berasal dari tin dan turab. Itu diramu menjadi ardon itu kan bumi. Ardon itu tanah. Dari kata raqdo ridho, artinya rela. Makanya orang itu kalau jadi orang yang ridho dalam hidup, orang yang rela, dia kayak bumi Bu, kayak tanah. Tanah itu setiap tahunnya naik harganya. Di mana-mana yang namanya tanah itu pasti naik. Orang yang ngalah, orang yang ridho itu derajatnya pasti naik kayak tanah itu. Terus ada yang bertanya kepada saya, loh Pak,
Katanya ridho, tapi kenapa kok banyak orang berkelahi, bertengkar? Nah itu jawabannya mungkin dia tercipta dari tanah sengketa. Ada yang suka menakut-nakuti Pak, yaitu tanah kuburan. Enggak, ini bukan pembahasan kita. Summa min nutfatin, kemudian diciptakan dari nutfah. Nutfah itu air sperma, air yang menjijikkan katanya orang. Mimma in mahin dalam ayat yang lain. Jadi kita ini diciptakan dari sesuatu yang kita sendiri jijik melihatnya. Ya, makanya kadang-kadang manusia itu kalau dia keluar dari koridor manusianya itu menjijikkan, Pak. Cari uang menganti, gilani. Ya. Kemudian summa ja'alakum azwaja, kemudian Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Berarti pasangan hidup itu bukan pilihan kita, ada pilihan Allah. Makanya sesungguhnya manusia itu tidak pernah bisa memilih. Manusia itu adalah dipilihkan. Saya berkali-kali kalau kita melihat, jangan menisbatkan pasangan kepada pasangannya, tapi nisbatkan kepada Allah. Bahwa jelek buruknya pasangan itu adalah pilihan Allah. Kalau kita yakin itu pilihan yang terbaik, maka hati kita pasti akan tenang. Tidak ada satupun jodoh kecuali pilihan Allah, dan tidak ada pilihan Allah kecuali yang terbaik. Makanya saya sering bilang Bu ke istri saya, Umi, kamu memang bukan perempuan pertama dalam hidupku, tapi kamu adalah perempuan terbaik dalam hidupku. Ngoten niki iso irunge mekrok ngoten niku. Dia lari ke belakang ke dapur tak uber kayak film India ngoten niku. Berikutnya, wa ma tahmilu min unsa, dan tidak ada pun perempuan yang hamil, wala tadau, termasuk yang melahirkan, illa bi ilmi, kecuali atas pengetahuan Allah, atas kehendak Allah. Jadi mulai penciptaan, proses penciptaan sampai pemilihan jodoh, kemudian hamil melahirkan, itu mutlak adalah kepunyaan Allah. Ini ayat ranahnya tauhid. Nah, ayat berikutnya ini trending topik yang akan kita bahas. Wa ma yu'ammaru mim mu'ammar, dan tidak ada satupun manusia yang dipanjangkan umurnya, wala yunqasu, dan dipendekkan atau dikurangi umurnya, illa fi kitab, kecuali sudah ditetapkan dalam kitab. Namanya Lauh Mahfud, Bu. Jadi kalau kita merujuk ke ayat ini, bahwa umur kita ini dipatok sama Allah sejak di Lauh Mahfud. Bahkan di hadis kita baca, Allah telah mematok umur kita ini sebelum kita lahir. Pertama di Lauh Mahfud, kemudian dikuatkan lagi, ditetapkan lagi di kandungan ibu. Selama 4 bulan, Allah tiupkan ruh, kemudian ditetapkan ajalnya, rizkinya, jodohnya, nasibnya. Jadi saya Bu Muzaki nanti bakal umurnya berapa itu sudah ada. Panjenengan juga sudah ada. Dalam ayat Al-A'raf yang saya sebutkan tadi, likulli ummatin ajal, setiap manusia itu punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, la yastakhirun, tidak bisa mundur, wala yastaqdimun, tidak bisa maju dalam sesaat. Maaf, ayat ini sudah pakem, tidak bisa diganggu gugat. Terus ada yang bertanya, lupa apa hubungannya dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka sambung silatur rahimnya. Apa hubungannya, Pak? Katanya umur dalam Al-Quran itu pakem, sudah dipatok. Kenapa ada celah bahwa silaturahim itu bisa memanjangkan umur? Niki sing bener ayate, napa sing bener hadise? Napa sing salah ayate, napa sing salah hadise? Ternyata sing salah sing maca. Bahwa yang dimaksud panjang umur dalam silaturahim itu bukan panjang dalam jumlah, tapi dia panjang dalam kualitas dan berkah. Maaf Bapak Ibu, maaf. Kalau panjenengan melihat panjang pendeknya umur dari jumlah, Allah enggak adil.
Makanya tolong jangan pernah melihat keadilan Allah dengan angka dan jumlah. Hidup ini Allah adil. Caranya melihat keadilan Allah bagaimana? Lihatlah dengan rasa. Orang mukmin itu harokahnya, pergerakan hidupnya itu pakai rasa, Bu. Panjang pendeknya umur bukan jumlah tapi rasa. Lama dan sebentar itu bukan karena durasi tapi rasa. Contoh, panjenengan ngaji di sini. Ngaji itu berapa, Bu? Ngaji itu berapa jam kira-kira? Yang lama itu berapa jam? 2 jam, 3 jam? Oh tidak. Ngaji itu akan terasa lama kalau panjenengan nggak suka sama ustadznya. Ustadznya baru assalamualaikum suwene rek wong suwene. Wong kek salam kok cek suwene. Ngaji ini lama sebentar tergantung rasa loh. Kalau sama seneng ngaji walaupun 3 jam, 2 jam, 1 jam, gak kerasa sampean, Bu. Sing kerasa sing ceramah iki. Ya, loh iki buanter iki. Baik. Ya. Tapi kalau panjenengan ngapunten enggak suka, Pak Bu. Walaupun itu singkat, terasa lama. Sama kayak sholat tarawih misalkan. Kalau senang sholatnya, senang jamaahnya, senang imamnya, senang bacaannya, walaupun 1 juz itu terasa singkat, saudara. Loh, kok cepat? Padahal 1 juz. Tapi nek gak seneng ustadz, gak seneng bacaane, ojo 1 juz. Kulhu krasa suwe. Suwe ini rek, wong iki suwe ini rek. Ibu tahu enggak bedanya manten lawas sama manten baru? Apa? Kalau manten baru itu, Bu, subuhnya cepat. Katanya istrinya, "Loh Mas, kok sudah subuh?" Tapi nek manten lawas itu suwe subuhnya. Padahal angka digit di jam itu sama. Tapi berhubung manten baru itu kan lagi berbunga-bunga, Bu. Lagi seneng-senengnya, cepat subuhnya. Nek manten lawas itu suwe. Apalagi istrinya gue segregeten ambek sing lanang. Turun nang sebelah itu, turunin ngorok bisa. Ya Allah, kok lama sekali subuh ini, ya Allah. Makanya bagi kita, Bu, saya merasa hidup di dunia ini cepat apa suwe, Bu? Cepat. Tadi sama menikmati dong hidup di dunia ini. Nyekel duit berarti. Wong sing nyekel duit biasanya cepet, Bu. Tinggal nang supermall PTC kono, lho cepet ya. Wis suwe. Tapi sing gak nyekel duit iku suwe rasanya, ya Allah, lama sekali hidup ini. Jadi rasa. Seorang istri itu kalau suaminya baik, suaminya itu bertanggung jawab, suaminya itu loman, Bu. Itu biasanya hari-harinya itu cepet. Tapi nek sing lanang gregetno ati ku wis suwe urip iki, Bu. Makanya bagaimana kita merasakan lama sebentar itu karena rasa. Ngeten Pak nggih, sesekali mbok ya kita coba lah Pak. Kita matikan semua digit angka itu. Bu, malam hari mau tidur, arloji dimatikan, jam dinding dimatikan, handphone dimatikan. Enggak ada situs-situs angka. Sampai tidur, lampu dimatikan. Terus bangun, sak tangi-tangi nih. Terserah sampean tangi jam piro. Terus bangun, saya tanya, kira-kira berapa jam kita tidur di malam itu? Berapa jam? Jenengan nggak tahu, karena nggak ada angka. Itulah kelemahan kita, Pak. Padahal biasanya untuk mengetahui kita tidur lama atau sebentar dari mana? Dari rasa. Bangun tidur fresh, seger, terengginas. Oh, turu kusuwe. Tapi nek awake jarem kabeh, kurang turu aku. Makanya di dalam Islam tidak ada tidur kuantitas, yang ada tidur kualitas. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, walaupun tidurnya itu hanya sesaat, tapi bangunnya seger. Apa pernah Islam mengajarkan jumlah? Enggak ada. Islam itu mengajarkan berkah. Jangan minta panjang umur, minta berkah umur. Jangan minta banyak harta, mintalah berkah harta. Lah berkah itu bukan di jumlah, tapi berkah itu ada di rasa. Ibu sekalian,
Ada yang tanya ke saya, Ustadz, Allah nggak adil ya? Saya kalau sudah ada orang bilang ini berarti dia nggak mengerti Allah, dia nggak mengenal Allah. Kenapa Pak ngomong Allah nggak adil? Bayangkan, ada orang yang panjang umur, ada yang orang pendek umur, Ustadz. Nah terus karep sampean ya apa nih Allah adil ini? Ya karep saya ya biar sama, matinya biar bareng. Lo gak bahaya ta iki. Lah nek matine bareng ya apa wak mudin ngurusi. Justru matinya itu jangan bareng gitu loh, supaya Pak Mudin ini enak ngurusnya itu. Lah nek sak kampung wis masih do janggung indah iki matine bareng sing ngurus sampean sapa? Sing ngubur sampean sapa? Mosok budal nang kuburan dhewe-dhewe, mlaku dhewe nang kuburan. Wah. Ngomong ini, nggih. Loh, ngene kan nggih. Anda menilai Allah enggak adil karena Anda melihat jumlah. Maaf ya, Pak. Bisa jadi justru orang yang umurnya pendek itu merasa puas hidupnya, bermanfaat hidupnya, berkualitas hidupnya karena dia banyak menebar kebaikan. Tapi bisa jadi sing dawa umur niku sia-sia panjang umurnya. Itu loh. Jangan bangga. Kalau saya punya kawan itu di Tulungagung itu bangga, Mas, ibuku loh sudah 104 umurnya. Ibuku, saya jamin orang kalau sudah sepuh itu pasti berubah, Pak. Suatu ketika kita ke sana ada pengajian, saya mampir ke ibunya. Ibunya dulu itu kan kenal saya akrab, Bu. Waktu kecil saya selalu terus sama kawan saya, Bu, ini loh Muzaki. Dewi, Muzaki Bu, Dewi. Wong kene Muzaki kok Dewi ya. Dia bangga usia ibunya 104, tapi daya ingatnya sudah tidak bisa normal. Pasti error, Bu. Makanya jatah umur kita itu sudah dipatok sama Allah. Dan lebih jelas lagi, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Inna ajala ummati ma baina sittina wa sab'in." Sesungguhnya ajal umatku, umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau kalimat yang disampaikan Rasulullah seperti ini berarti 99% jatah umur umatnya Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Gak bisa diprotes, Bu. Tolong yang sudah 60 harap siap-siap. Enggak meden-medeni kalau niki, Pak. Tapi nanti ada rumus berikutnya, enggak semua, tapi rata-rata di sini. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang usianya di atas beliau, di atas 70, apa kata beliau? Maka dia disayang Allah. Coba. Jadi tiang sepuh itu disayang Allah, tapi kata beliau, nikmat dunianya dicabut sedikit demi sedikit. Ada konsekuensi, Bu. Ada harga mahal yang harus dibayar. Diparingi sepuh, tapi nikmati dicubuk oleh Allah. Apa nikmatnya? Satu, nikmat kekuatan otot. Biyen umur 30, 40, gendong bojone lo kuat. Walaupun bojone lemu. Barang sakniki umur 80, ojo gendong bojone. Enggak usah ndal jepite dhewe gemeter ya. Antara saraf tangan dengan saraf otak enggak nyambung. Nikmat kekuatan otot diambil, Bu. Dulu pengajian umur 30, 40, 2 jam duduk kuat, Bu. Saiki 70, lungguh suwe. Njaluk dudut kancane ngadeg. Aku duduten, Mbak. Iki sing mesem-mesem pengalaman. Coba. Yang kedua, kekuatan pandangan mata. Lihat, orang sepuh di atas 70, matanya sudah kabur penglihatannya. Ngapunten. Ana kancane liwat gak? Kon sapa, Mbak? Gak ketok, tapi ndelok dhuwit jelas. Anjane kulino ket enom ning ndelok dhuwit niku. Yang paling parah itu nikmat daya ingat. Jare wong menganti pikun. Kodhong wis digawe digoleki ya. Endi kodhongku? Ha iku, Mbah. Oh iya sih. Nek gak kodhong kacamata. Nek gak kacamata arloji. Pak, ada hal yang tidak perlu kita minta ke Allah pasti dikasih. Napa? Tuwa. Gak usah ndonga, Bu. Ya Allah, tuakan diriku. Gak usah. Tuwek-tuwek dhewe sampean.
Loh, saya berbicara begini, jangan risau dengan pendek dan panjangnya umur. Risaulah kalau kita tidak bisa memanfaatkan umur. Sudah dipatok kok kita ini, Bu. Kalau mengikuti genetik, maaf Bapak Ibu, bapak saya itu meninggal di usia 63. Ibu saya itu 63, Pak. Persis kayak Rasulullah. Lah kalau ikut genetik mestinya saya 63. Lah kalau 63, Pak, karek 13 tahun aku nanduknya. Saya seket saya. Bapak Ibu, enggak ada orang mati harus nunggu gennya dulu, enggak. Orang mati harus sakit dulu, ya enggak. Banyak Pak kejadian kematian itu, Pak. Enggak sakit ya mati. Kemarin saya baca TikTok. Tahu TikTok, Bu? Istiqomah kan ndelok TikTok. 17 tahun olahragawan meninggal gagal ginjal, coba. Gagal ginjal lah penyakitnya wong sepuh ya, Pak. 23 tahun ada penyakit, anak kena stroke dan meninggal. Stroke ilak penyakitnya wong tua sih, Pak. Coba, masih muda mati. Sing tua, Pak, tangga kula perokok berat, 84 tahun gak mati-mati. Katanya Menteri Kesehatan, merokok dapat menyebabkan jantung, koroner, merokok dapat menyebabkan paru-paru macam-macam. Bukti ini sing gak rokokan umur 50 mati, sing rokok nyetet gak mati-mati. Ada orang bilang karena baca artikel merokok dapat menyebabkan kematian. Ya, ada berita itu di HP. Akhirnya dimatikan. Bukan rokoknya, Pak, HP-nya yang dimatikan. Kita ini dapat rumus dari Allah. Umat itu umurnya harus mengikuti nabinya. Karena nabi kita itu 63 tahun, antara 60 sampai 70. Ya kita di situ, Bu. Lah sama umatin Nabi Muhammad jaluk mati tadi umatin Nabi Nuh. Gak nyambung. Nabi Nuh itu 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun. Umatnya ya 950, Pak. Kalau kita cukup seperti usianya Rasulullah. Makanya tidak ada urusan panjang umur. Pernah apakah agama kita mengajarkan untuk minta panjang umur? Enggak ada, Pak. Yang diajarkan minta berkah umur, seolah-olah ya Allah, berapapun umurku enggak penting, yang penting berkah dan manfaat. Quote hari ini, umur yang berkah dan umur yang manfaat. Hari-hari kita itu bisa berbuat baik dan berkualitas, loh, Bu. Habis umur kita untuk berbuat kebaikan. Terus ada orang bertanya begini, Pak, kasihan ya Pak ya, yang matinya lama dulu nanti dikubur, kemudian nunggu hari kebangkitan mereka harus tidur di kuburan. Kasihan ya Pak, kan enak orang itu yang matinya akhir zaman, enak sekali dia bangun langsung kiamat. Walah, dipikir-pikir dewi ada. Saya berkali-kali, Bu, orang mukmin itu ada dua ranah. Kalau kita melihat dunia boleh dengan kasat mata, karena kita di dunia. Kalau melihat akhirat harus pakai mata batin, mata keyakinan. Dan keyakinan itu harus dengan ayat Al-Quran dan hadis yang mutawatir, yang sahih. Tidak boleh kita bicara alam kubur, bicara akhirat dengan logika. Nggak nyambung. Makanya ibu-ibu itu mesti takut mati kalau lihat pakai logika. Waduh, aku kok mati, dilebokno lemah, terus ditinggal kok sepi, kemudian sendirian, ada binatang-binatang tanah, kan ngoten pikiran sampean. Loh, enggak ada. Berarti aku gak salah sampean. Mulane wedi mati sampean iki. Pada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu matinya baik, membawa iman, membawa amal soleh yang namanya husnul khatimah, maka Allah jadikan kuburnya seperti raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman surga. Gambaran saya, Bu, akan diluaskan kuburnya, dijadikan seperti rumah yang indah, kasurnya empuk, AC-nya dingin, di depan ada taman, di belakang ada kolam renang. Ada orang-orang yang tinggal di Wisma Sido Janggung indah karena rumahnya kecil,
Mari pengajian koyok ngene, ngomong nang sing wedok, "Mama." Orang sini kan manggil istrinya mama tau Bu. Sudah ngetren mama, enggak hanya kota, desa-desa semua manggil mama semua. Kemarin malam saya di Lamongan itu di Sidodadi pengajian. Ada jamaah saya namanya Pak Selamet itu. Saya datang juga sama, dia manggil istrinya mama gitu. Ma, Ustadz datang, Ma, Ustadz datang. Tak Paramet, awak menyeluk bojomu mama ta? Iya Ustadz. Gayahe kontes nyeluk mama. Ternyata apa? Ya apa Ustadz jenenge bojo kula niku Legima. Celukane mama, "Ma, Legima, ma," gitu loh. Duduk mama papa duduk. Dia bilang ke istrinya, "Mama, rumah kita di sini kan kecil ya, Ma, sempit, Ma. Gak ono AC ini, Ma. Terus, Pak, mau nggak Mama diajak Papa pindah ke suatu tempat yang luas, yang indah. AC-nya dingin, Ma, kasurnya empuk." Jari sing wedok, "Ya mau, Pak. Di mana alamatnya, Pak?" "Di alam kubur, Ma." Loh, Papa jahat, Papa jahat. Karena kita melihat alam kubur itu alam akhirat dengan kasat mata, nggak nyambung pikiran kita, Bu. Lihat dengan kacamata batin yang disampaikan Nabi. Sampai saya punya kitab bagus, Bu. Judulnya 7 Malam Pertama di Alam Kubur, kalangan Imam Al-Qurtubi. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kapan-kapan kita ngaji, Pak. Nek diundang mana loh ya. Tapi saya kadang-kadang susah ngundang ini, Pak. Ini rezeki sudah dapat. Kemarin saya uzur diundang tapi nggak datang. Bulan kemarin ya, Pak ya. Masya Allah. Sudah, apa yang terjadi di alam kubur dijelaskan jelas sejelas-jelasnya oleh Rasulullah. Bukan ngarang sendiri, Pak. Makanya orang-orang salafiyin, orang-orang ulama-ulama dulu, Pak, itu rindu dengan kematian. Rindu, karena dia bosan hidup di dunia yang penuh dengan fitnah dan intrik. Ya Allah, kapan kula niki mati, ya Allah nang teng swarga. Gak sabar ngono lho. Dadak wong sida jangkung gak wani. Siap mati, Bu? Belum. Kenapa? Belum banyak bekalnya, Ustaz. Wis, pengajian ulang depan mana? Siap belum? Sampai petang tahun gak siap-siap. Yang membuat kita gak siap itu karena pikiran kita, paradigma kita terhadap alam kubur itu yang membuat kita gak siap. Coba bangun. Sampean mari ngrungokno pengajian kula, betapa nikmatnya orang beriman yang mati di kubur, di alam kubur. Nikmat kubur itu hak. Azab kubur juga hak. Maka rindu. Saya bacakan ayatnya nanti ditelaah ya di rumah ya. 169 170 Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira kalau orang yang mati di jalan Allah, matinya baik, amwata, dia mati. Jangan pernah mengira dia mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dia itu hidup di sisi Tuhannya, mereka mendapat rizki. Ini landasan ayatnya. Apa yang terjadi? Apa yang mereka rasakan di alam kubur? Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka itu farihin, bahagia, senang. Bima atahumullahu min fadli, dengan apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wa yastabshirun, dan mereka itu senang bahagia billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, terhadap anak-anak mereka, terhadap generasi-generasi setelah mereka. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Seolah-olah mereka berkata, jangan takut, jangan khawatir. Nak, di sini enak. Begini, Bu, supaya paham. Ibu-ibu kalau dapat kenikmatan itu, kalau ibu yang baik, apa kenikmatannya dirasakan sendiri? Mboten. Mesti eling anake. Nggih napa mboten? Contoh pengajian ini kasih kotaan. Kotaan nggih. Dibuka kok ono lempere. Eling anak, ya Allah iki senengane anakku rek. Yakin ibu yang baik ndak akan makan itu, makan lempernya. Ingat anaknya. Iku nek ibune api. Nek ibu ndelotok siji maneh ceritane, gak ngurus anak, weteng luwe pangan kabeh jajane. Dadi mulai kotakane kosong pisan.
Makanya hati-hati Bu, tolong dijaga kotaannya itu. Jangan sampai tertukar dengan kawannya. Karena konco sampean niku sentek. Sampean sik utuh. Itu banyak kejadian itu. Gara-gara kesenangan ngrungokno pengajian sampai salah njugo kotaan. Mulai didelok kosong. Ternyata sing penuh iku digawa koncone. Koncone seneng, wis entek oleh maneh lho, rezeki rek. Tapi ya kalau sudah lapar ya dimakan Bu, enggak apa-apa Bu. Ini bebas kok. Jamaah tak delok ae. Sikat assalamualaikum, kotakane wis entek. Coba. Sama. Kalau dereng asal lho Pak, kalau kotakane lho Pak. Aku ngelirik wis entek ta iki. Oh si ana nang jowo nih. Sudah disiapkan duluan Bu, insyaallah. Bukan hanya 1 tapi 3, 5 biasanya. Khusus ustadz. Begini. Orang yang matinya itu baik di alam kubur mendapatkan nikmatan. Kata Rasulullah, karena dia nikmat Bu, dia kerasan di alam kubur. Orang itu kalau nikmat dan kerasan biasanya cepat. Makanya orang itu kalau matinya baik, kata Nabi, seolah-olah dia hanya tidur semalam, kemudian hari kebangkitan. Loh, kok sudah kiamat? Gak kerasa Pak. Karena nyaman, karena nikmat. Tapi orang-orang yang kafir, yang durhaka, ini sing soro Pak, ini Pak. Walaupun matinya itu di akhir zaman nanti hari kiamat, besoknya sudah kiamat, sehari itu seperti 100 tahun. Karena disiksa. Lah orang-orang yang senang ini Bu, yang kerasan ini Bu, kan bahagia, dapat fasilitas. Itu ingat anaknya. Jadi ibu sampean, bapak sampean sing sedo-sedo ini Bu, yang asal nikmat kubur, itu eling sampean. Dan menginginkan agar anak-anaknya cepat menyusul. Ini guys pucet wajahnya. Saya memberitakan apa kata Rasul, apa kata Quran. Nak, Rinio, nak, ibu di sini enak, ayah di sini enak, ayah cepat nyusul, nak, sini nak, enak. Sini besar. Itu namanya wa yastabsyiruna billadzi dalam yalhaqu bihim. Dadak sing di Arab-Arab gak wani. Aneh jenengan iki. Kan ada lagunya Bimbo itu kan, pesan Nabi tentang mati. Jangan takut mati karena pasti terjadi. Semua insan pasti mati, hanya soal waktu. Kan enak gitu nggih. Tanpa musik loh ya. Soalnya musik lagi diperdebatkan ini. Ada lagi yang bagus itu yang liriknya nggak jelas tapi terbolak-balik. Ada anak bertanya pada bapaknya, ada bapak bertanya pada anaknya, ada anak bertanya, bulat. Iki anak me bapak padha kucluke, dadi takon terus. Jadi begini Bu. Terus begini, suatu ketika saya diundang untuk ceramah di acara malam takziah. Ada malam takziah namanya Bu. Terus sebelumnya itu sang anak yang tertua ini sambutan. Dia bilang begini, yang wafat ini ibunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya terima kasih atas kehadirannya di malam takziah ini. Semoga ibu saya mendapat pengampunan. Macam-macam lah biasa. Dan saya, adik-adik saya, semua anak-anaknya ini sangat merindukan ibu. Sangat merindukan ibu saya. Saya catat merindukan. Ini jadi tema ceramah, merindukan ibu. Waktu ceramah saya sampaikan, orang yang merindukan itu bawaannya kepingin ketemu. Dan karena yang dirindukan di alam kubur, maka yang merindukan adalah pengen cepat mati. Langsung pucat. Kemudian mic-nya diminta lagi. Maaf Bapak Ibu, maksud kami anak-anaknya itu rindunya biasa-biasa. Kan munafik namanya Pak. Katanya rindu ibu sudah mati, ibu sudah dikubur. Dibilang orang rindu itu pengen cepat ketemu, dan yang paling merindukan cepat-cepat mati, gak wani. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah. Tanya, Pak Bu, rindu sama Rasul?
rindu. Rindu biasa apa? Banget. Rasul di mana sekarang? Alam kubur. Berarti siap nyusul Nabi mati? Enggak. Ngene iki muntaber jenenge. Munafik tapi berhasil. Adik lagu-lagu nih, rindu kami padamu ya Rasul. Aku teko ada tak pret. Rindu ngomong tok kon mati gak siap. Kalau saya siap, Bu, insya Allah siap. Saya setiap ziarah kubur ke ibu saya ngobrol. Bukan ngobrol lesan saya tapi hati saya. Nek ngobrol lesan lah dikira wong gendeng aku lah. Ibu, aku rindu sama ibu. Seandainya Allah takdirkan aku cepat nyusul ibu, aku siap, Bu. Saya gitu kan. Dan orang yang merindukan kematian itu biasanya mati nih suwe. Justru yang takut dengan kematian ikut cepat. Ibu-ibu takut apa rindu? Takut cepat sampai. Sebenarnya tema-tema seperti ini harus terus didengungkan, Bu. Supaya kita tidak terlampau mencintai dunia yang fana ini. Ternyata penyebab orang takut mati itu cuma satu, Pak. Dia mencintai dunia terlalu berlebih-lebihan. Bukan karena gak cukup bekal. Panjenengan dikasih umur 100 tahun sekalipun, 200 tahun sekalipun, tetap gak siap. Yuk gara-gara paradigma tentang kubur tadi nih, yang keliru. Tapi coba kita dengungkan akhirat lebih baik, alam kubur lebih nikmat. Gak kerasan nang donya sampean, kepingin mati sampean. Saestu. Ini yang harus kita luruskan pemahaman seperti ini. Bahwa alam kubur itu nikmat, alam kubur itu nikmat. Contoh Pak ya. Ya saya ngomong begini bukan berarti nggak boleh kaya, Pak. Harus kaya lah orang Islam. Kita bangun masjid ya butuh dana. Menyantuni anak yatim juga butuh dana, kurban juga butuh dana. Maksudnya jangan ditaruh di hatinya, Bu. Kalau dunia ada di hatinya, saya jamin mesti takut mati. Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah cukup dunia ada di tanganku, jangan di hatiku. Tadi mulai Pak Bu, saya punya tips. Saya berkali-kali ngomong ke anak-anak yang menikah itu. Ada satu kalimat yang harus dibangun. Apa? Setiap kali mendapatkan dunia, tolong ucapkan kalimat ini. Ya Allah, ini milikmu, kau titipkan kepadaku. Semuanya. Biasanya saya ceramah anak-anak yang nikah itu saya bilang, nah ucapkan kata-kata, ya Allah suamiku adalah milikmu, kau titipkan kepadaku. Istriku adalah milikmu, kau titipkan kepadaku. Anakku adalah milikmu, kau titipkan kepadaku. Ini kalimat pembangunan tauhid. Supaya apa? Supaya tidak ada sedikit pun hati kita punya sifat kepemilikan. Ini yang bikin takut mati ya di sini. Semua milikmu ya Allah. Nyawaku pun milikmu ya Allah. Kau titipkan kepadaku untuk aku jaga. Jadi kalau kehilangan Bu, sedih tapi nggak terlalu sedih, nggak berlebihan. Istriku milikmu ya Allah. Kalau istri meninggal ya sudah ya Allah, kau telah ambil milikmu. Anakku milikmu ya Allah. Sudah. Sifat yang paling buruk yang dimiliki manusia itu malik, merasa memiliki. Padahal yang boleh punya sifat malik adalah Allah, Maliki Yaumiddin. Yang bikin kita takut mati itu ya karena kepemilikan. Omaku, kelambiku, donyoku, ku. Ruwet. Makanya coba lihat orang yang hidupnya mewah, mencintai dunia itu cenderung takut mati. Wong soge iku cenderung wedi mati daripada wong melarat. Cenderung ya, enggak semua. Rumahnya besar, uangnya banyak, istrinya cantik, masih muda. Sing lanang wis tuwek. Wedi mati ngoten niku, Bu. Lara didik ngono wis wedi, ya Allah, ojo mati dhisik ya Allah. Bojo kula sik ayu ya Allah. Nggih mati niku bojo kula dipek kanca kula niki ya Allah. Pun suwe diincer soalnya ya Allah. Hati-hati. Coba kalau punya istri biasa-biasa Bu, maksudnya ya elek maksudnya.
Ngadek cerewet pisan ya Allah. Terus sing lanang loro nemen megap-megap nazak ya Allah, lebih cepat lebih baik ya Allah. Lepaskan aku dari belenggu musibah istri ini. Jadi kalau ada istri yang durhaka kepada suami, cerewetnya luar biasa, itu doanya suami dua. Ya Allah, takdirkan entah dia dulu yang mati atau saya dulu yang mati. Ya, hati-hati Bu sampean Bu. Bapak-bapak yang ngono Pak sampean. Kan ada istilah orang itu kehilangan loh Bu. Setiap yang kita miliki pasti akan hilang. Suami itu pasti akan hilang, cepat atau lambat. Sampean seneng gak seneng, suami pasti akan hilang. Lah hilang itu Bu dalam agama itu ada 3. Pertama kehilangan suami karena ditinggal mati. 2 kehilangan karena ditinggal minggat. Yang ketiga karena kehilangan harapan. Wong isih urip Bu, tapi gregetno mati. Itu kehilangan sampean, kehilangan harapan namanya. Lah ketika ibu-ibu disuruh memilih, ada saya survei 100 orang, apakah milih kehilangan ditinggal mati, ditinggal minggat atau kehilangan harapan? Semuanya kompak, lebih baik ditinggal mati Pak saya. Terhormat walaupun sedih di hati daripada ditinggal minggat. Apa mana minggatnya sampai mak lampir. Yang paling parah itu Bu, kehilangan harapan itu. Susah rasanya. Ini ngomong gak enak nyelekit, ngelarani hati. Kadang-kadang seorang istri yang punya suami kehilangan harapan ini Bu, kalau tidur dilihat wajahnya, ya Allah, kapan mati nih wong iki ya Allah. Ada seorang mengharapkan kematian pasangannya loh, tapi wongnya gak tekoi. Sing tekoi ku ngapi-api tok. Maka kita bicara kepada Allah, ya Allah, aku yakin umurku telah kau tetapkan. Bagiku gak penting panjang pendeknya umur, tapi jadikan hidupku manfaat ya Allah, dan jadikan hidupku berkah. Ini yang disebut dengan mu'minuna haqqa, mukmin yang sejati. Maka jangan sibuk Bu. Kalau panjenengan umpamanya olahraga, kepingin sehat boleh, karena sehat itu bentuk syukur. Tapi nek sampean kepingin olahraga gara-gara kepingin panjang umur, Anda salah. Anda menjaga makanan supaya badan enak sehat, itu boleh Bu. Oh Nabi juga sehat kok. Tapi kalau Anda menjaga makanan karena takut mati supaya umurnya panjang, Anda salah. Berapa banyak orang yang menjaga makanan itu, mati nih nom ya. Ya gara-gara kelelakan sendok mati ya. Masa ono sendok dilek itu. Sama kayak olahraga. Berapa banyak olahragawan yang meninggal di tempat olahraga. Tidak ada hubungan seperti itu. Sehat niatkan untuk ibadah. Olahraga niatkan untuk ibadah. Kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah juga sehat. 63 tahun Rasulullah hanya sakit 2 kali. Dan Rasulullah itu kategorikan umurnya pendek dibanding nabi-nabi terdahulu. Jangan pernah ada dalam pikiran kita tentang jumlah umur, tapi coba tanamkan dalam pikiran kita tentang berkah umur. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sekitar 15 menit. Monggo Bapak Ibu yang ingin berdialog, ada hadiah Quran. Nanti saya juga ngasih hadiah. Ada voucher itu dari menginap di hotel bintang 5 ya. Untuk 2 pasang 2 malam ya. Curhat penangke ini sama. Ya ada voucher hotel bintang 5 insyaallah Bu. Itu fasilitasnya kamar di luar hotel. Nyempet. Monggo Bunda. Ini Pak langsung dikasih hadiahnya, minta tolong. Monggo ini Mas, minta tolong Mas. Ibu dikasih hadiah Quran. Monggo Bunda. Ya, nggih Bunda, sebut nama dan nomor rekening. Terima kasih, bertanya sudah dapat ini, semoga ini menjadi berkah
kalau mengingatkan saya Oke. selalu membacanya di saat senang. Baik. Pesannya takmir, tolong jangan dijual lagi. Monggo Bunda. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan, yang dapat disampaikan, banyak orang takut mati karena merasa belum cukup bekal. Nah, yang mau saya tanyakan, bekal seperti apa sih yang harus kita siapkan? Itu kan pemikiran kita sendiri merasa bekal ini belum, bekal itu belum, bekal baik belum. Iya. Nah, ambil tombol, elek, bekal. Itu kan pemikiran kita. Padahal walaupun kita baik, tapi kalau Allah belum tentu menerima kita kan kita nggak tahu. Iya. Jangan ke saya, enggak tahu apa-apa. Ya, supaya menenangkan ya Ustaz. Baik, ya. Yang bisa menguatkan kita bahwa posisi dimanapun kita, terus kalau hidup kan itu bukan dari kita. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung Bunda. Salah satu bekal ya Bunda, Bapak itu duduk di sini ini bekal ini. Karena bekal terbaik kan takwa, Bu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa itu apa, Pak? Bukan takut istri tua, bukan. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan untuk bisa menjalankan perintah ini kan butuh ilmu. Maka prinsip bekal terbaik adalah majelis ilmu. Tolong diundang begini jangan sampai nggak hadir, Pak Bu. Rugi besar panjenengan. Demi Allah, tidak ada ibadah yang dilandasi dengan ilmu kecuali dia punya nilai lebih di hadapan Allah. Makanya orang kalau ngerti agama, supaya agamanya benar, cinta, ada motivasi, hadiri majelis ilmu ini. Ini menurut saya bekal terbaik yang ngaji. Saya mau tanya ibu bapak sekalian, 1 jam atau 1,5 jam kita duduk bersama, antara sebelum kita masuk masjid ini dan kita keluar nanti beda nggak perasaan kita? Beda nggak hati kita? Pasti beda walaupun levelnya sedikit. Maka jadikan majelis ilmu ini sebagai pintu untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Setelah ini kan termotivasi, langsung amal soleh, ahli sedekah, korban, macam-macam. Tapi kalau nggak mengerti tentang agama susah, Bu. Nyari bekal bagaimana? Pintunya nggak ada. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah secara bertahap. Mboten saged langsung, Bunda. Contoh tahajud. Tahajud itu ya kalau masih belajar ya 2 rakaat dulu. Kuat seminggu 2 rakaat, tambah 4 rakaat dulu. Bertahap. Ngaji Quran juga demikian, nyari bekal lewat Quran. Ngajinya itu alif ba ta awal-awal. Terus diharokati abata. Terus dirangkai apa abu api babi babu. Itu namanya manusia. Orang, Bu, kalau dia masuk ke masjid, dia nggak bisa baca Quran, baru belajar a i u babi bu, terus mati, dia dianggap telah mengerti Al-Quran. Karena apa? Dia asalnya itu kepingin ngerti Quran, baru berproses saja meninggal. Berarti dianggap dia sudah apa? Sudah mati dalam keadaan belajar Al-Quran. Itu namanya keadilan Allah. Orang yang daftar haji, karena sudah daftar, sudah niat, nggak sampai berangkat meninggal, Bu, sama Allah ditulis seperti haji. Itu loh keadilannya Allah. Maka sampean jangan ragu-ragu, jangan meremehkan amal walaupun kecil, apalagi menunda. Halo mbak, gak usah ngaji loh, enak loh mbak, sing teko Pak Muzaki. Alah, nggo ulan maneh lah teko maneh, lo beda. Temanya sudah berbeda, baju saya yang saya pakai juga berbeda. Isine kotakan ini lo beda menewisan. Insya Allah bulan depan ada getuk lindrinya itu nanti. Ada sumbangan dari jamaah kayak kelopo biasanya. Jangan meremehkan, dan pintunya adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bertakwa. Tanpa ilmu tidak mungkin kita cari bekal. Semakin kita banyak berada di majelis ilmu, maka kita akan merasa termotivasi,
untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Begitu ya Bunda, wallahu a'lam. Ini hadiahnya. Bapak-bapak mengalah kena ibu-ibu kabeh ae wis. Monggo Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten asmanipun? Salam. Pun monggo langsung mohon Bunda. Terus? Mboten iki njupuk tok kula. Tiang jaluk mati ini mboten angsal, Bu. Enggak boleh minta mati itu, Bu. Enggak boleh minta mati. Jangan, kata Rasulullah, jangan kalian menginginkan kematian, tapi siaplah menghadapi kematian. Beda loh, Bu. Beda loh, nggih. Aku gak mati-mati sih, Mbak. Mboten kantuk ngomong kaya ngoten. Sampaikan ndak boleh. Jalani hidup dengan ikhlas, tapi siap-siaplah untuk kematian. Jadi mboten berharap kematian. La tatamannawul maut. Janganlah kalian itu mengharapkan kematian, tapi bersiaplah untuk menghadapi kematian. Orang yang menginginkan kematian itu orang yang berputus asa. Dan putus asa itu dosa besar. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Contoh ngeten, Bu. Nek enten dulur lara nemen, napa dongane? Ya Allah sehatkan dia. Kalau kesehatan itu kebaikan untuknya. Tapi percepat dia husnul khotimah, kalau kematian itu lebih baik. Kan begitu. Tapi ojo nantang mati. Oh gak mati-mati sih, aku gak mati-mati. Itu namanya putus asa. Mboten kantuk. Sampaikan. Sudah jalani hidup dengan baik, beramal solehlah. Kapan kita mati siap. Itu toh hidup itu. Bukan mengharap kematian. Kalau merindukan kehidupan akhirat wajib. Tapi menginginkan kematian itu putus asa. Nggih. Nggih wau kengen bener sampean wau leres Bu, kayak maca Al-Ikhlas saya sing wake. Cek ikhlas hati ini niku. Ikhlas menghadapi kehidupan, ikhlas menjalani kenyataan. Makanya ikhlas itu kan salah satu-satunya surat yang namanya enggak tercantum di situ dengan kalimatnya. Rata-rata nek Quran niku lah antara nama suratnya dengan ayatnya ada, Bu. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas ada. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ikhlas mboten enten. Qul huwallahul ikhlas. Kaon. Qul huwallahu ahad. Itu namanya ikhlas. Gak usah ditampil-tampilkan nama ada. Di samping itu kalau ngimami saya sering ayatnya panjang itu makmumnya enggak ikhlas, Bu. Tapi ketika tak ganti kul huwallahu ahad, kewabe ikhlas. Makanya surat ini disebut surat ikhlas. Ketika imam membaca surat al-ikhlas, jamaah ikhlas kabeh. Ngaten nggih, Bu? Wallahu a'lam. Ada lagi, masih ada 3 ini. Ini Bunda tanya beliau. Ini Pak, di Bapak sekalian Pak. Masya Allah.
Qurannya bagus loh Bu ini Bu. Nggih monggo Bunda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi? Oh, Masya Allah. Nggih. 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 Salam warahmatullahi. Memang kan orang itu kan tidak semuanya kondisinya normal Pak Bu. Contoh, apa pengajian yang terbaik? Pengajian yang terbaik itu hadir di majelis, bisa melihat wajah ustadznya, namanya talaki namanya Bu ini, talqin. Tapi kalau kondisi sakit, ya jangan tidak sama sekali, masih ada rekaman ini, masih ada dilihat Bu, biar nggak ketinggalan informasi. Walaupun itu ya tidak seperti datang, tapi kan nggak ketinggalan. Sing paling apik nggih teko ngeten niki Pak Bu. Nggih. Tapi kalau darurat sakit monggo. Sampean kepingin nasihat ini direkam, di-setel lagi silahkan. Teknologi kita manfaatkan. Bisa jadi nanti bisa menyembuhkan wong loro-loro niku Bu, tenang hati ini gara-gara ngrungokno pengajian ngeten iki. Kadang-kadang nggih internet itu kan dipotong-potong, kadang-kadang enten sinyal yang tidak bagus. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau mampu datang, datanglah. Ini ngaji sempurna namanya Pak. Iso krungu suarane ustate, iso wajahe ustate, saambu-ambune ustate ro kabeh. Biasanya kalau begini serius ngajinya Pak Bu, ibu-ibu mesti adus ngeten iki nggih. Wong kepethuk wong akeh. Gawe kudung sing apik, sing sopan. Tapi kalau online itu kadang-kadang ibu gak serius. Waktu pandemi kan ngaji online, kan sing adus. Oh pikirannya lah gak kepethuk uang ae kok, ngaji nang HP ae kok. Kadang-kadang gawe kelambi itu gak lengkap Bu. Gawe atasan gak gawe bawahan. Karena HP-nya kan di atas. Akhirnya gak sengaja ngadeg ya ketok lho, astagfirullah. Bagaimana caranya kita sehari harus ada sentuhan siraman rohani Bu. Katanya Imam Al-Maraghi, uang ngaji padha mek wong mangan. Sampeyan bayangkan kan sedingol gak mangan blas. Apa rasanya sampean? Lemes, sama. Makanan itu santapan jasmani, ilmu itu santapan rohani. Makanya sehari harus mendengarkan nasihat. Gak ngono atos atine Pak Bu. Tak baleni atos atine. Pakai tok. Ngoten nggih? Ada 2 lagi ini hadiahnya. Lo langsung rebutan. Wis sembuh apa jare tak mire aku ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi. Tadi disebutkan kita ini takut mati karena atau besar kita takwa. Ini mohon penjelasan antara takwa dengan syukur. Syukur. Ini bisa dijelaskan karena kita diajarkan untuk selalu banyak bersyukur, artinya yang saya pahami kita bersyukur tidak harus mempunyai ini. Ya. Syukur. Nggih. Maka bersyukur harus kata-kata tertentu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Syukur itu bagian dari takwa. Jadi jawabannya kalau orang bersyukur pasti bertakwa. Takwa ini lah bentuk perintah dan larangannya. Tapi amalnya, ekspresinya, aplikasinya ya syukur. Syukur, sabar, qanaah, ikhlas. Itu semua bagian dari takwa. Jadi pembagiannya itu banyak Pak Bu. Takwa itu kan banyak sekali. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Makanya ada 5 sifat kesempurnaan takwa.
Salah satunya syukur tadi. 2 sabar, 3 qanaah, 4 ridho, dan 5 ikhlas. Orang kalau sudah bisa begitu, itu orang bahagia Pak dia. Mau keadaan bagaimanapun mesti bahagia. Dan bahagia kelihatan wajahnya itu mesem naik. Masih loro gak diketek-ketokno loro. Bahkan orang lain nggak tahu kalau dia sakit, tetap datang pengajian. Sik mesem naik walaupun pucet. Kon pucet Mbak, ono apa loro? Mboten, kula sehat. Soalnya hatinya itu syukur terus. Tapi ono wong gak loro ketok loro ono. Metu. Ternyata loro ini kudu loro panas, loro hati deh. Jadi pancaran wajah itu menunjukkan hati loh Bu, saestu loh. Saestu. Makanya jangan sampai kita memperlihatkan itu keburukan wajah kepada orang lain. Senyum. Tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Tapi ojo yo nemen-nemen mesem terus. Karena sapa-sapa mesem dhewe. Niku mboten sedekah, niku sampel. Ayo bangun 5 akhlak termulia sebagai bentuk daripada takwa. Syukur, sabar, qanaah, ridho, ikhlas. Jos niku. Ya napa penjelasannya Pak? Ya engko nek diundang maneh, aja saiki kesuwen gitu. Tinggal 1. Nah, enggak tahu yang milih Pak Takmir, yang milih Pak Takmir. Aku. Bos. Wah, berarti ibu-ibu insyaallah nanti ada kesempatan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ada pertanyaan, saya mau mengucapkan kepada terima kasih Pak Bapak Darmawan datang ke sini. Alhamdulillah, sami-sami Pak. Saya bangga pada ini Pak. Saya tiap hari lewat hutan, terberapa untuk imam. Oh, ada posternya gitu Pak. Oh, masya Allah. Bukan caleg bukan ya Pak ya. Nggih, monggo Pak. Alhamdulillah. Nggih. Saya malah belum lihat poster itu. Oh, berarti itu yang punya pom bensin itu mungkin Pak. Nggih. Matur nuwun. Orang itu ketika itu takut mati. Jadi bahwa katakan ya, memang kata-kata itu tipis Pak, antara takut mati dan jauh. Kebanyakan orang itu termasuk saya mungkin ya takut mati. Iya. Pertanyaan saya bagaimana menurut Pak Ustaz hingga hati kita ada yang berpikiran kita itu kita tertuju pada siapa itu kelihatannya sepele tapi susah. Ya. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang takut itu kan ada 2 makna Pak Bu ya. Takut terhadap kondisi kematian itu sendiri atau takut meninggalkan dunia ini. Takut itu kan anugerah Allah Pak. Semua pasti takut mati. Oh, Nabi itu loh takut juga. Nabi itu nazaknya kan nangis ketakutan. Takut diazab sama Allah. Takut tidak mendapatkan nikmat kubur. Dari efek takut itu Pak, ada langkah untuk perbaikan diri. Itu positif. Betul sekali beliau mengatakan tidak ada satupun di antara kita yang tidak takut mati. Semua takut. Yang pidato ya padha wae padha wedine. Tapi konteks takutnya ini kita pilah-pilah Pak. Jangan takut karena kita kehilangan dunia kita, tapi takut karena jangan-jangan saya nanti kena azab, jangan-jangan tidak dapat nikmat. Takut yang dibolehkan, takut yang harus itu adalah takut yang menghasilkan perubahan terhadap kebaikan. Bapak Ibu, kalau ada manusia nggak punya rasa takut Pak, ini malah bahaya. Justru orang jadi baik itu awalnya takut. Maaf ya Pak Bu,
Di dalam Islam itu kebaikan itu bisa merubah, ada dua yang bisa merubah orang baik. Satu takut, dua kepepet. Makanya ada the power of takut, ada the power of kepepet. Jadikan ketakutan itu modal untuk semakin mengadakan perbaikan diri. Kalau nggak takut Bu, sombong orang Bu. Orang yang mengatakan siap mati itu konteksnya adalah bahwa dia yakin bahwa mati itu keniscayaan. Cepat atau lambat saya pasti mati. Siap gak siap tetap mati. Itu konteksnya. Bukan nantang kematian, tidak. Tapi takut itu harus dibangun di dalam rangka untuk perubahan. Saya takut dengan azab neraka. Saya takut dengan azab kubur. Akhirnya sholatnya dijogo, akhlaknya dijogo, lesannya dijogo, jangan sampai ngelarani tonggo. Semua berawal dari rasa takut. Ya, takut ini yang harus dibangun terus dalam hati. Bukan persoalan meninggalkan dunia, kok nang ini tidak. Makatan nggih bagi, wallahu alam. Nah, ayo terakhir. Salam warahmatullahi. Penasaran? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim itu kalau lagi sakit itu ingat meninggal, Pak. Terus ketika meninggal, tapi setelah kita sembuh diberikan kesehatan, itu kita itu nggak ingin Meninggal. Pertanyaan saya, apakah itu bentuk rasa putus asaan atau rasa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Itu kan anu Bu, kurangnya iman ya. Itu bentuk kurangnya iman. Orang yang beriman itu waspada. Mau dia sehat, mau dia kematian itu mengintai dalam keadaan apapun. Makanya posisi hati seseorang itu antara sakit dan sehatnya sama. Tetap ingat Allah, tidak ada perbedaan. Betul sekali, orang itu kalau sudah sakitnya nemen, salah gak duwe-duwe, loro nemen, wis putus asa, wis mati ya Allah mati ya, putus asa dia. Ibu-ibu, tipis sekali ya antara putus asa dan pasrah. Itu tipis. Apa bedanya? Kalau orang pasrah itu adalah orang yang menyebut nama Allah, tidak mengumpat nasibnya, tidak mengumpat dirinya. Orang pasrah itu selalu menyebut Allah dan terus berusaha, itu orang pasrah namanya. Tapi kalau orang putus asa ya sapa urip koyo ngene iki ya wis gak ada gunane, wis mati ae. Tanggane krungu, amin. Berangkat sampean. Akhirnya ono WA mlebu, "Ibu posisi di mana?" "Siapa ya ini?" "Israel." "Tolong di-share lokasi ya, Bu. Saya jemput sekarang." Bingung sampean. Iman, sakit, sehat sama. Susah, senang sama. Sempit, lapang sama. Hatinya terikat dengan Allah. Demikian, semoga manfaat. Dan mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula langsung nggih, Bang nggih. Langsung kula. Enten acara. Di mana, Ustaz? Nang Gunung Sari Indah. Gunung Sari. Nggih, pas jam 8 ini.